Shalom teman-teman, pada hari Minggu ini kita akan melakukan ibadah pemuda menggunakan liturgi minggu ketiga. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus Maha Mulia dan Agung. Kami rindu mengenal lebih dekat kepadamu ya Yesus. Bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Mari kita menyanyikan lagu Allahku dahsyat. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perintahmu pada pagi hari ini. Kita telah dikumpulkan di tempat ini. Tolong berkati kami Tuhan. Kami akan melakukan ibadah pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kasih setiap waktu. Ampunilah dosa kami, mampukan kami dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga hidup kami selalu dalam kebenaran kasih Tuhan setiap waktu. Berita anugerah kita ambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan petunjuk hidup baru kita ambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan bimbingan kasih Tuhan. Bimbingan untuk masa muda kami, masa muda dengan aneka warna kehidupan, suka duka datang silih berganti. Ya Tuhan, masa muda kami ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan tepat waktu. Oleh karena itu, berikanlah kami kepekaan hati oleh Roh Kudus Tuhan agar hidup masa muda selalu dalam arahan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Dapat
Doa syafaat dibagi menjadi 3, bangsa dan negara, gereja dan komisi, studi dan orang tua. Mengucap syukur kami Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau selalu melindungi dan menjaga bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau pulihkan bangsa ini dari situasi pandemi corona saat ini, dan juga berkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu menyertai setiap pemimpin bangsa kami. Bapa, kami berdoa bagi segenap tenaga medis dan seluruh rakyat bangsa ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, ketabahan, dan semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kembali Bapa mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk studi kami Bapa. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Kau berikan kami kelancaran dalam kami melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah Tuhan secara daring Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan bermanfaat dalam studi kami selanjutnya nanti. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa. Biarlah Engkau selalu berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebahagiaan Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naskahkan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk gereja kami GKJ Magelang Tuhan, supaya gereja ini bisa menjadi rumah-Mu yang kudus, dan juga berkati komisi gereja yang mengurus gereja ini, supaya gereja ini makin maju. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat muda, kembali kita bertemu di dalam ibadah online kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, dan juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema kali ini adalah kuat di dalam Tuhan. Bacaan terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sobat muda, di sini tema kali ini adalah kuat di dalam Tuhan. Seringkali kita tahu bahwa manusia butuh berolahraga. Olahraga untuk kesehatan tubuhnya. Nah, olahraga itu membentuk tubuh supaya sehat. Artinya ini adalah berkaitan dengan jasmani atau fisik. Untuk kesehatan jasmani dan fisik, maka manusia ataupun kita itu butuh berolahraga secara rutin. Tetapi di dalam hidup tidak hanya dibutuhkan sehat fisik saja, tapi juga perlu sehat rohani. Dalam keadaan apapun, kita akan tidak mudah goyah, akan tetap berdiri teguh apabila kita memiliki sehat jasmani maupun rohani. Nah, sumber hidup kita itu adalah di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus itu ada satu kemenangan. Untuk itu janganlah lemah, janganlah kendor. Karena apa? Karena dalam segala sesuatu dapat ditanggung oleh Dia. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa di dalam kehidupan sehat jasmani dan rohani, kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar setia dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dialah yang akan berbuah di dalam kondisi apapun. Nah, kunci menjadi kuat adalah sukacita. Nah, sukacita ini ada dua macam. Sukacita di dalam Tuhan dan sukacita duniawi. Kita tahu bahwa sukacita di dalam Tuhan itu terdapat dalam buah-buah roh, kesetiaan, tekun, rajin, dan sebagainya. Sementara sukacita duniawi adalah kesombongan, juga mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Satu sukacita yang ada di dunia ini, dan itu hanyalah semu. Tinggal di dalam Tuhan itu penting dan perlu bagi kita, supaya apa? Supaya kita teguh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tersedia kemenangan dalam situasi apapun bagi kita. Kita tahu bahwa agenda iblis di dunia ini adalah ingin menjatuhkan manusia. Iblis punya taktik, punya strategi di dalam menjalankan misinya, yaitu menjatuhkan manusia. Yang pertama taktiknya adalah tipu muslihat. Iblis selalu mengusahakan tipu muslihat bagi kita. Dia selalu melancarkan tipu muslihat, memutarbalikkan firman Tuhan, membuat fitnah, mengajak manusia, mengajak orang-orang yang tekun pada Tuhan. Dia membuat tipu muslihat dan janji-janji yang indah. Supaya apa? Supaya manusia mengikut dia dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Taktik yang kedua adalah tekanan. Iblis selalu menekan manusia, menekan orang-orang yang percaya supaya dia menjauhi Tuhan. Dia selalu menekan manusia untuk mengikut dia. Dia menjanjikan dari taktik yang pertama tadi dengan tipu muslihat, sehingga manusia terpengaruh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dengan ditekan, dengan didorong, dan selalu menekan manusia. Nah, disitulah kita perlu ada di dalam Tuhan. Prinsip orang percaya yang pertama adalah bersandar kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengusahakan kehidupan rohani yang sehat. Nah, dua prinsip ini yang bisa menggagalkan akan taktik setan, taktik iblis yang selalu ingin menjatuhkan manusia. Kita kembali di dalam bacaan Efesus 6 tadi di ayat yang ke-11 selanjutnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata perlengkapan Allah ini apa? Sobat muda, perlu kita ketahui ada 6 metafora senjata perlengkapan Allah. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah ketulusan. Yang ketiga, berita Injil damai sejahtera. Yang keempat adalah iman. Yang kelima, keselamatan. Dan yang ketujuh adalah firman.
senjata-senjata inilah yang perlu kita pakai sebagai perlengkapan untuk melawan tipu muslihat iblis. Sebagai penutup, mesti kita perhatikan agenda iblis sampai hari ini adalah menjatuhkan saya dan saudara karena kita adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang giat memenangkan jiwa. Iblis akan menipu kita, iblis akan menekan kita agar kita berhenti untuk melayani Tuhan, keluar dari jalan panggilan, dan bahkan berharap kita meninggalkan Tuhan. Tetapi nasihat firman Tuhan berkata, bertahanlah, jangan menyerah, bersandar terus kepada Tuhan, usahakan terus kehidupan rohani yang sehat, berdoa, bersaat teduh, PI, Bible reading, PA pribadi. Dengan demikian kita pasti akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang efektif. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati Allah, hamba Tuhan yang berkenan dan memuliakan Allah. Selamat hari Minggu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan, dan kami memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kuberikan Persembahan. Semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku berikan semua kepadamu Tuhan, pasti Kau memberkatiku lebih besar. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan sedikit dari kami supaya dapat memperbesar kerajaan-Mu. Tolong berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan meneduhkan hati, firman Tuhan memberi kekuatan dalam hati. Kami bersyukur Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah selesai untuk beribadah. Tolong berkati kami supaya firman yang telah disampaikan bisa menjadi contoh untuk kehidupan kami dan bisa menjadi teladan di kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Untuk pujian penutup, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Percaya dan berharaplah akan kasih Kristus karena rancangannya adalah indah dan tepat waktu. Masa muda dan masa depan kita di dalam rencananya. Oleh sebab itu, mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.